Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting dalam rangka pertemuan perdana kuliah awal semester genap Poltek Said. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Tobaroni Hafid. Saya bergabung di Poltek Said ini sejak 2008. Alhamdulillah saya dari awal masih dipercaya untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Seputar materi yang akan kami sampaikan tentang agama Islam, kami ingin memberikan gambaran umum tentang apa itu agama Islam. Agama berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Agama adalah peraturan-peraturan yang datang dari Allah. Tujuannya adalah untuk membimbing, mengatur manusia agar hidupnya selama dunia akhirat. Makanya agama adalah satu lembaga yang memang memiliki aturan-aturan main untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia. Agama diturunkan oleh Allah turun-temurun dari sejak mulai diutusnya para nabi dan rasul yang pertama, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian estafet diteruskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putra-putrinya, keturunannya dari Bani Israel menjadi nabi, kemudian sampai ke Nabi Isa, Nabi terakhir yaitu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Semua memiliki kesamaan, yaitu mengenal kembali manusia agar ingat kepada Allah. Karena dalam bahasa Arab, agama itu berasal dari kata dinun. Dinun itu artinya adalah way of life, pandangan hidup, sedangkan dainun adalah hutang. Kenapa disebut hutang? Karena manusia memiliki hutang kepada Tuhan untuk mengenal kembali selagi di dunia ini untuk mengingat kepada Allah. Karena sebelumnya manusia secara rohaniyahnya adalah pernah diciptakan lebih dulu daripada jasmani, dan mereka berada di alam surga bersama-sama Allah, dan terjadi dialog antara Allah dengan para roh itu. Alastu birabbikum, dalam Al-Quran disebutkan, wahai roh, tahukah siapa aku? Qalu bala syahidna. Kemudian para roh itu menjawab, iya, aku menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi roh kita ini sebelum ada di dalam jasmani kita, itu ternyata sudah pernah berjumpa dengan Allah dan pernah dialog dan saling menyaksikan di surga bersama Allah. Makanya begitu diturunkan ke duniawi, ke dalam jasmani, dan hidup di dalam dunia ini adalah manusia diingatkan kembali supaya dia mengenal Allah. Makanya disebut hutang. Hutang kepada Allah adalah menjalani agama, mengenalkan Allah, mengenali Allah selagi di dunia ini. Karena selepas nanti kita di dunia akan ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat inilah manusia yang suci dan tentu saja akan dikembalikan lagi bersama-sama Allah di surganya Allah. Untuk itu agama ini menjadi penting, karena agama ini adalah merupakan aturan-aturan atau panutan yang memang diberikan Allah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah untuk mengenal kembali Allah. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman salaman salamatan. Artinya adalah aslama, tunduk, pasrah, ketundukan hati. Islam adalah ketundukan hati kepada Allah dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Jadi orangnya disebut dengan muslim. Muslim itu artinya orang yang damai, orang yang pasrah, orang yang selamat. Makanya seorang muslim adalah orang yang mampu memberikan rasa aman, rasa selamat baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dalam hadis Nabi disebutkan al-muslimu man saliman muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi definisi atau konsep orang Islam adalah orang yang memberikan rasa selamat, rasa aman
memberikan keselamatan untuk dirinya maupun memberikan keselamatan untuk orang lain. Makanya Islam sangat menganjurkan dengan afsyis salam, tebarkanlah salam kepada siapapun, tebarkanlah salam, assalamualaikum, keselamatan untukmu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sejahtera untukmu. Tidak masalah. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahul nur surur, selamat pagi yang bercahaya. Masaul khair, selamat sore. Inilah ungkapan terjemahan dari assalamualaikum. Bahkan salah satu kewajiban seorang muslim adalah sholat. Di antaranya kewajiban di dalam menjalani sholat adalah rukun yang terakhir, membaca salam assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun itu sholat sendirian, apalagi berjamaah, harus ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalani hubungan vertikal kepada Allah dengan baik, maka harus diimplementasikan ke dalam kehidupan horizontal sesama makhluk, yaitu dengan menjamin keselamatan kita, bahwa kita adalah mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang Islam, Muslim, mengaku sebagai orang Islam, casingnya sebagai seorang Muslim, bajunya Muslim, pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, tapi perilakunya, baik tutur katanya maupun perbuatannya, membuat orang lain celaka, membuat orang lain merugi, sesungguhnya itu Muslimnya adalah bukan Muslim yang sebenarnya, tapi adalah Muslim KW atau hanya Muslim KTP istilah orang sekarang. Di dalam agama ada 3 pilar yang harus kita ketahui bersama, bahwa agama ini dibangun oleh 3 kekuatan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman itu artinya adalah adanya di dalam hati. Islam itu adalah bukti bahwa kita sebagai seorang beriman, kemudian dengan menjalani 5 rukun Islam itu yang bisa disaksikan, bisa dilihat oleh mata. Kemudian ihsan adalah merupakan buah dari orang yang beriman dan orang yang mengaku Islam, maka dia orang yang berbuah. Berbuah itu biasanya kalau pohon yang sudah berbuah berarti dia mendatangkan manfaat, mendatangkan nutrisi, mendatangkan vitamin bagi orang yang memakannya. Begitu juga seorang Muslim yang mengaku beriman dan mengaku Muslim, maka dia pasti akan menjadi orang yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Muslim yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi Muslim yang lain. Karenanya manusia diutus ke bumi ini adalah dalam rangka menjadi wakil Tuhan, mewujudkan, memvisualisasi sifat-sifat rahmannya Allah, sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Karena Allah yang paling ditonjolkan di dalam sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan setiap kali kita menulis sesuatu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu artinya apa? Mengajarkan kepada kita setiap kali melakukan sesuatu, setiap kali kita bergerak, bertindak, mau tidak mau harus pertama adalah menyebut nama Allah, menyertakan Allah. Kemudian kita lakukan segala sesuatu itu dengan inspirasinya adalah kita lakukan dengan kasih dan sayang, dengan cinta kasih. Kalau kita kuliah niatnya adalah karena kasih dan sayang, maka tidak ada beban. Kita beribadah kepada Allah pun kalau kita niatnya adalah kasih dan sayang, maka tidak lagi kita bermalas-malasan. Begitu juga kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Ini adalah bagian dari mengejawantahkan, mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan. Pada perkuliahan nanti kita akan bahas tentang makna iman secara hakikat, iman yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian saya akan bahas juga nanti tentang makna syariat dan makna hakikat daripada Islam itu sendiri. Sederhananya adalah Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Kita akan bahas, kita akan kaji makna syahadat yang sesungguhnya itu apa. Syahadat lisaniyah adalah kita membaca 2 kalimat syahadat,
Dan syahadat yang sejati, syahadat yang hakikat adalah bagaimana kita mengenal syahadat musyahadah, mengenali diri sendiri, mengenal Allah dengan kesaksian al-basyirah mata batin kita. Makanya nanti kita akan bahas secara detail tentang makna daripada syahadat itu sendiri. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dua makna. Makna yang syariat, yaitu melakukan ritual dari mulai takbiratul ihram, menjalani rukun-rukun di dalam sholat yang diakhiri dengan salam. Ini adalah praktek syariatnya sholat. Nah, hakikatnya sholat itu apa? Inti sholat itu apa? Nah, kita nanti akan detail bahas tentang bagaimana makna sholat. Karena kita sebagai seorang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, yaitu mahasiswa, tentu saja kajian kita berbeda dengan kajian kita ketika kita masih SMP maupun SMA. Kita lebih banyak menggunakan rasional, memadukan antara pikir